jelasin materi itu aja. Kita langsung aja ya. Bentar, saya share screen dulu. Hasilan CV Merapi pada tahun 2018. Yang ketiga itu kita suruh menghitung jumlah beban pajak yang belum dibayar pada 2018. Ini jawabannya. Nanti kalau udah ketemu labanya baru kita ngitung pajaknya. Neto labanya kan ada berapa ini? 10 miliar ya. Dan tinggal kita lihat berapa hasil labanya itu. Oke. Nanti habis itu udah ketemu kan hasilnya. Kalau di soalnya ada angsuran PPh badan, tinggal ngurangin aja. Nanti ketemu. Jawabannya segitu. Pada tanggal 5 Januari 2019, Bank Rakyat belum berganti ya? Iya, belum. Bentar ya, bentar. Coba aku. Nanti kalau nggak mau ganti lagi bilang ya. Iya, Bu. Bentar. Iya, Bu. Udah bisa. Oke. Bentar. Oke, saya lanjutkan ke contoh tadi ya. Pada tanggal 5 Januari 2019, Bank Rakyat Sejahtera Cabang Patimura Semarang terjadi transaksi sebagai berikut. Ibu Prasasti membuka deposito berjangka nominal 100 juta. Pembayaran dilakukan dengan setoran tunai. Jangka waktunya 3 bulan dan bunganya 12%. Jatuh tempo bunga deposito Prasasti setiap tanggal yang sama bulan berikutnya. Yang kedua, ada Ibu Yasinta membeli 100 lembar sertifikat deposito dengan nominal masing-masing 1 juta. Jangka waktunya 6 bulan. Bunganya 12% dan pajaknya 20%. Pajak bunga deposito 20% disetorkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Dan pada Ibu Pratiwi menerbitkan deposito on call dengan nominal 200 juta, pencairan pada tanggal 12 Januari 2019 dan bunganya 24. Dan di sini kita akan menghitung pajak dari bunga Ibu Prasasti, Yasinta dan Pratiwi. Jawabnya ini ya. Yang A, pada Ibu Prasasti itu 100 juta dikali 1 bulan dikali bunganya 12% per 1 tahun, berarti 12 bulan. Jawabannya ada 1 juta. Pajak penghasilannya jadi kan 20% tadi. Dikali 1 juta, jadi hasilnya 200.000. Kalau yang B pada Ibu Yasinta, dia beli 100 lembar, berarti 1 juta dikali 100 lembar, yaitu 100 juta. Bunganya dihitung bunga 12% dikali 100 juta dikali 6 bulan. Karena jatuh temponya dia kan 6 bulan kan. Habis itu dibagi 12 setahun sama aja ya. Hasilnya 6 juta. Terus pajak yang dikenakan 20% kali 6 juta itu hasilnya 1.200.000. Kalau yang punyanya Ibu Pratiwi itu kan on call, berarti hitungannya dia per hari. Jadi kan bunganya 20% dikali 200 juta. Dia kan nerimanya tanggal 15 ya, jadi berarti 7 hari. Pernya itu 1 tahun tapi hitungannya per hari, jadi 360. Jawabannya 933.000. Belum terganti, Bu.
Nggak ganti? Enggak. Oke, sebentar. Kenapa ya? Ntar kalau nggak ganti bilang lagi ya. Ibu juga nggak tahu kenapa. Iya Bu, nggak apa-apa. Mungkin malu sama Bu Guru. Kurasa Sampai di sini kalian paham nggak? belum. Mantap. Berarti asli aslinya semua itu kayak dibaginya tuh 1 tahun. Kecuali on call ya. Kalau on call kan hitungannya per hari. Jadi dia dibaginya itu 360. Kalian tuh tinggal masukin, kan ada jumlah depositonya kan. Itu nanti tinggal masuk dikaliin bunganya sama dikaliin jatuh tempo pembayarannya, penerimaannya. Terus habis itu kalau sudah ketemu hasilnya kalian tinggal nyari pajaknya. Kan kalau pajaknya 20%. Jadi hasilnya itu tinggal ngaliin 20% gitu aja sih. Masih belum paham ya? Belum. Yaudah, nanti Cepet banget, Bu. nanti Pelan-pelan. Oke. Kalau deposito itu aslinya cuma kamu deposito berapa, misalnya kamu harga aslinya itu 1 juta. Kamu mau deposito 100 lembar lah. Contohnya pada Ibu Yasinta kan 100 lembar. Kamu tinggal ngaliin 1 juta itu dikali 100 lembar. Kan ketemu kan? Ketemu 100 juta. Nah, itu kan kalau deposito pasti ada bunganya. Kamu tinggal ngaliin, misal bunganya 12%. Berarti 100 juta kali 12%. Habis itu kan ada jatuh tempo pembayaran ya biasanya. Nah, jatuh temponya ada yang 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan apa 6 bulan langsung kan bisa. Nah, tinggal ngaliin 6 bulan lagi. Terus habis itu dibagi 1 tahun, berarti dibagi 12 bulan. Nanti kamu cari itu jawabannya, kan ketemu. 12% dikali 100 juta dikali 6 bulan per 12. Jawabannya kan 6 juta. Aku ngambil contoh yang B ya, jawaban B ya. Itu 6 juta itu kan ketentuan hasilnya itu. Terus ketentuan pajak untuk deposito itu kan 20%. Ya kan? Berarti 6 juta itu kali 20%. Nah, itu jawaban untuk pajak yang dikenakan Ibu Yasinta, 1.200.000. Paham? Ya, Bu, bisa. Bisa ya. Tapi beda kalau yang on call ya. On call itu apa, Bu? Yang dihitung per hari itu Iya, on call hitungannya per hari. Biasa itu Biasa apa? kalau yang biasa 12, kalau yang on call itu 360 gitu ya. Iya, on call itu hitungannya dia per hari. Jadi kalau misalnya kamu depositonya tanggal 1 deh. Terus kamu baru kayak cair apa-apa itu seminggu sesudahnya. Berarti kan hitungannya itu 7 hari. Pernya juga nanti hari ya. Oke, aku lanjut dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Aku lanjut ya. Ya, Oke. Ya, Enggak, Bu. slide-nya ganti kan? ganti. Oke. Berikut surat setoran pajak. Setoran pajak khusus. Surat setoran pajak standar adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran. Kalau
setoran pajak khusus itu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicek oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya. Dalam mengisi surat setoran pajak terdapat beberapa unsur pokok yang harus dilengkapi oleh proyektor. Adapun unsur pokok tersebut sebagai berikut. Yang berikut ada contohnya surat setoran pajak kayak gimana. Yang C, kita mengisi kolom uraian pembayaran. Kolom uraian pembayaran diisi berdasarkan uraian yang terdapat. Ya, Bu. Itu kayak setoran di bank itu toh, Bu? Iya, tapi kan kalau emang biasanya perusahaan itu kalau mau bayar pajak kita harus ngisi dulu surat setoran pajaknya. Nanti kita kasih ke orang pajaknya dikasihkan kan, baru kita bayarkan. Nanti kalau udah dicap sama pegawai pajaknya itu baru bisa digunakan. Oke, aku lanjut ya. Yang G ada kolom jumlah pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Dan yang A ada bagian diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SPP standar. Diisi tanggal penerima pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran. Sudah selesai materinya. Ini ada tugas, kalian kerjakan. Bisa langsung diketik di Classroom ya. Biasanya tuh langsung diketik di Classroom apa ditulis tangan sih? Kalau kalian? Bebas, Bu, biasanya. Lewat Word aja, Bu. Lewat Word juga boleh. Kalau lewat Word tuh takutnya itu nggak bisa ngupload ke Classroom. Meet-nya sampai sini aja, nggak usah lama-lama, nanti kalian bosen. Kalian kan mau kegiatan lainnya. Habis ini kalian mau ngapain? Tidur.